Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ikram, NIM 230701943. Nah, di sini saya akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama yang akan saya bahas di sini yakni tentang belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di sini kita harus mengetahui hakikat dari belajar itu sendiri. Nah, sukses tidaknya pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Proses belajar yang dilakukan oleh individu tergantung dari pandangan tentang aktivitas belajar, karena belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif positif dan menetap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Nah, di sini menurut Slamento, belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan menurut Kaplan, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Sedangkan menurut Crick dan Berlin menyatakan bahwa belajar merupakan proses suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil pengalaman. Nah, belajar di sini mengandung 3 ciri, yakni yang pertama, belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Ciri yang kedua, perubahan perilaku tersebut karena didahului oleh pengalaman. Ciri yang ketiga, perubahan perilaku yang disebabkan belajar bersifat relatif permanen. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar di sini ada 3, yakni prinsip yang pertama, informasi faktual. Informasi yang diperoleh dengan cara dikomunikasikan kepada pembelajar, dipelajari oleh pembelajar sebelum memulai pelajaran baru, dilacak dari memori karena informasi tersebut terpendam dalam memori pembelajar. Prinsip yang kedua yakni kemahiran intelektual pembelajar harus memiliki berbagai cara dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol bahasa dan lainnya. Prinsip-prinsip belajar yang ketiga yakni strategi. Setiap aktivitas belajar memerlukan pengaktifan strategi belajar dan mengingat. Pembelajaran harus mampu menggunakan strategi untuk menghadirkan stimulus yang kompleks, memilih dan membuat kode bagian-bagian stimulus, memecahkan masalah, dan melacak kembali informasi yang telah dipelajari. Cara belajar yang efisien. Cara belajar yang efisien di sini ada 8, yakni yang pertama, sebagai pendidik atau peserta didik harus menentukan tujuan belajar atau menentukan tujuan pembelajaran. Cara belajar efisien yang kedua di sini yakni belajar secara teratur. Cara belajar yang ketiga, minat terhadap pelajaran. Cara belajar efisien yang keempat yakni belajar penuh disiplin. Cara belajar efisien yang kelima, kepercayaan pada diri sendiri. Cara belajar efisien yang keenam, belajar dengan memusatkan perhatian pada pelajaran. Cara belajar efisien yang ketujuh yakni keuletan belajar. Dan cara belajar efisien yang kedelapan yakni belajar dengan memanfaatkan perpustakaan. Pemanfaatan gaya belajar yang khas. Gaya belajar di sini ada 3 gaya belajar, yakni yang pertama gaya belajar visual, dan yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, dalam gaya belajar visual di sini, pemanfaatan gaya belajar tersebut dapat kita ketahui yang pertama yakni bicaranya cenderung cepat. Yang kedua, lebih mudah belajar dengan cara melihat daripada mendengar. Yang ketiga, gemar membaca. Yang keempat, mementingkan penampilan. Yang kelima, dengan melihat suatu objek pelajaran secara langsung, maka akan lebih mudah mengingat.
Yang keenam, suka mengingat menggunakan asosiasi visual. Nah, gaya belajar yang kedua yakni gaya belajar auditori. Pemanfaatan gaya belajar yang khas dari auditori di sini yakni yang pertama, mudah menerima penjelasan yang didengar dari guru. Yang kedua, lebih mudah belajar yang didengar daripada dilihat. Yang ketiga, lebih suka cerita daripada menulis. Yang keempat, mudah menghafal dari yang didengarnya. Yang kelima, pembicara yang fasih dan yang keenam, menyukai game dan ceks lisan. Gaya belajar yang ketiga yakni gaya belajar kinestetik. Pemanfaatan gaya belajar yang khas dari kinestetik di sini yakni yang pertama, sulit untuk duduk diam dalam waktu yang lama. Yang kedua, lebih mudah memahami sesuatu dengan cara dipraktekkan. Yang ketiga, lebih mudah menghafal dengan cara berjalan dan bergerak. Yang keempat, suka menggunakan isyarat tubuh. Yang kelima, suka permainan yang banyak bergerak dan menyibukkan. Yang keenam, lebih memilih kata-kata yang mengandung aksi ketika berbicara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di sini ada 3, yakni faktor kondisi internal, faktor kondisi eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dalam kondisi internal di sini, yakni ada 2, yakni kondisi psikis dan kondisi sosial. Sedangkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dalam kondisi eksternal ada 5 di sini, yakni pertama, budaya belajar, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan tingkat kesulitan materi belajar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dalam faktor pendekatan belajar ada 2. Yang pertama di sini strategi belajar. Yang kedua, metode belajar. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, baik bagi guru maupun bagi siswa. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami proses pembelajaran dan merespon dengan perilaku belajar. Pada umumnya, siswa belum menyadari pentingnya belajar. Di sini menurut Ralph Taylor memberikan 3 alasan penting tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional. Yakni yang pertama, memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran. Apa yang diharapkan akan dicapai oleh siswa setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Yang ketiga, siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari sehingga selanjutnya siswa dapat lebih mengarahkan perhatian dan usahanya. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran menurut teori behavioristik dan teori kognitif. Menurut teori kognitif, prinsip-prinsip pembelajaran akan lebih bermakna apabila menekankan makna dan pemahaman. Mempelajari materi tidak hanya proses pengulangan, tapi perlu melakukan proses transfer secara lebih luas. Selanjutnya, menekankan adanya pola hubungan. Menekankan pembelajaran prinsip dan konsep. Menekankan struktur disiplin ilmu dan struktur kognitif. Selanjutnya, objek pembelajaran seperti apa adanya. Menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar pemikiran dan komunikasi. Perlunya memanfaatkan perbaikan yang lebih bermakna. Nah, sedangkan prinsip pembelajaran menurut teori behavioristik, pembelajaran yang dapat menimbulkan proses belajar yang baik apabila yang pertama, peserta didik berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, materi disusun dalam unit-unit kecil secara sistematis dan logis. Yang ketiga, tiap merespon, peserta didik diberikan balikan dan disertai penguatan.
Prinsip-prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan menurut teori humanisme. Nah, di sini menurut prinsip-prinsip pembelajaran teori humanisme, belajar adalah memanusiakan manusia. Anak yang berhasil dalam belajar bersama dapat mengaktualisasikan dirinya dengan lingkungan. Pengalaman dengan aktivitas peserta didik merupakan prinsip penting. Sedangkan menurut prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan, ada 3 prinsip dalam rangka pencapaian ranah tujuan. Prinsip yang pertama ini prinsip kegiatan kognitif. Prinsip yang kedua prinsip pengaturan kegiatan afektif. Yang ketiga prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran dari asas mengajar dan menurut teori konstruktivisme. Di sini menurut prinsip pembelajaran menurut teori konstruktivisme, prinsip dalam pembelajaran teori konstruktivisme adalah yang pertama, pertanyaan dan jawaban-jawaban peserta didik adalah penting. Yang kedua, berlandaskan beragam sumber informasi materi yang dapat dimanipulasi peserta didik. Yang ketiga, pendidik interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan mediator. Yang keempat, proses pembelajaran dibuat bersama peserta didik. Yang kelima, strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning dilakukan dengan belajar aktif, belajar mandiri, kooperatif, dan kolaboratif. Nah, sedangkan prinsip pembelajaran dari asas mengajar. Di sini yang pertama manajer. Agar anak mudah dan berhasil dalam belajar, pendidik perlu memperhatikan. Yang pertama, prinsip aktivitas mental. Prinsip menarik perhatian. Yang kedua, prinsip menarik perhatian. Yang ketiga, prinsip perkembangan. Yang keempat, prinsip apersepsi. Yang kelima, prinsip peragaan. Yang keenam, prinsip aktivitas motorik. Dan prinsip yang terakhir, prinsip motivasi. Nah, prinsip pembelajaran di asas belajar yang kedua yakni prinsip pembelajaran teori Marshall. Pembelajaran yang sukses perlu diperhatikan di sini yakni yang pertama prinsip konteks, yang kedua prinsip fokus, yang ketiga prinsip evaluasi, yang keempat prinsip individualisasi, yang keenam prinsip sosialisasi, prinsip yang terakhir prinsip sekuen. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang kedua, lanjutan dari materi pertama yang akan saya bahas. Di sini saya akan membahas faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pengertian dari belajar. Belajar merupakan sebuah perubahan dalam tingkah laku melalui latihan dan pengalaman, di mana tingkah laku tersebut menyangkut berbagai aspek kepribadian, yakni fisik atau psikis, seperti perubahan pengertian berpikir, keterampilan, kebiasaan, sikap, dan lain-lainnya. Karakteristik dari belajar. Yang pertama, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku. Yang kedua, belajar terjadi melalui latihan dan pengalaman. Perubahan karena pertumbuhan atau kematangan bukan merupakan hasil belajar. Contohnya di sini perubahan seorang bayi. Karakteristik belajar yang ketiga yakni belajar terjadi melalui latihan dan pengalaman. Berarti perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh motivasi atau kelelahan atau adaptasi atau kepekaan seseorang yang biasanya hanya berlangsung sementara bukan merupakan hasil belajar. Karakteristik belajar yang keempat. Proses perubahan tingkah laku itu menyangkut berbagai aspek kepribadian. Di sini fisik atau psikis, seperti perubahan pengertian berpikir, keterampilan, kebiasaan, sikap, dan lain-lain.
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar antara lain yang pertama ini faktor internal. Faktor internal di sini faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi keberhasilan belajar dari seseorang itu. Nah, dalam faktor internal terdapat dua faktor, yakni faktor fisiologis dan faktor psikologis. Dalam faktor fisiologis ada dua, yakni kondisi jasmani dan panca indera. Sedangkan dalam faktor psikologi ada 4, yakni yang pertama kecerdasan atau inteligensi siswa, yang kedua minat dan motivasi, yang ketiga bakat, dan yang keempat konsep diri. Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor internal dalam aspek fisiologis atau jasmani. Nah, di sini tadi terdapat dua, yakni kondisi jasmani dan panca indera. Yang pertama kondisi jasmani. Kondisi jasmani yang dimaksudkan di sini meliputi kesehatan fisik yang akan memberikan hasil yang baik. Nah, sedangkan panca indera di sini kesehatan indera penglihatan, indera penciuman, dan indera perasa dan alat gerak menjadi faktor yang penting dalam proses pembelajaran. Faktor internal yang kedua di sini aspek psikologis yang terdiri dari 4, yakni kecerdasan, inteligensi siswa. Kecerdasan atau inteligensi siswa di sini yakni seseorang yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. Aspek psikologi yang kedua yakni bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Yang ketiga, minat dan motivasi. Minat dan motivasi di sini kuatnya motivasi dan minat seorang peserta didik menjadikan pengaruh besar dalam suatu proses pembelajaran. Aspek psikologi yang keempat yakni konsep diri. Pandangan seseorang tentang kita baik secara fisik, sosial, spiritual. Nah, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada 4, yakni faktor keluarga, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan sekolah, dan faktor non-sosial. Selanjutnya akan dibahas faktor eksternal. Yang pertama yakni dalam faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidik yang pertama dan utama bagi siswa. Dari lingkungan keluarga inilah yang pertama kali anak dikenalkan dan menerima pendidikan dan pengajaran terutama dari ayah dan ibunya. Pengaruh keluarga bagi siswa adalah berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Dengan adanya perhatian dari orang tua terhadap pendidikan akan membuat anak termotivasi untuk lebih meningkatkan belajarnya. Faktor eksternal yang kedua yakni faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan di sekolah di sini yakni seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antar ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka para pendidik, orang tua, dan guru perlu memperhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau peserta didiknya. Faktor eksternal yang ketiga di sini faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar. Oleh karena itu,
Apabila seorang siswa bertempat tinggal di lingkungan yang baik atau rajin, maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh yang baik pada dirinya, sehingga dia akan turut belajar sebagaimana teman-temannya dalam lingkungannya. Sebaliknya, apabila seorang siswa berada di suatu lingkungan yang malas belajar, maka kemungkinan besar akan menghambat prestasi belajar siswa yang bersangkutan. Nah, selanjutnya faktor eksternal yang keempat, yakni faktor non-sosial. Faktor non-sosial di sini faktor lingkungan alamiah dan faktor instrumental. Dalam faktor lingkungan alamiah di sini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung proses belajar siswa akan terhambat. Sedangkan dalam faktor instrumental yaitu perangkat belajar yang digolongkan dua macam, yakni yang pertama hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.